Saudara, saatnya kita ulas harian Kompas yang terbit hari ini, Rabu 18 September 2024, selengkapnya bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan langsung lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Informasi pertama yang ingin saya bagikan kepada Anda dan kita kulas bersama adalah sebuah foto yang dimana ini memperlihatkan dinamika yang terjadi di penyelenggaraan PON Aceh Sumut 2024. Dalam foto ini adalah lapangan tembak PON Aceh Sumut 2024 yang berlokasi di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda, Mata IE Aceh Besar Aceh yang kebanjiran dan rusak akibat dihantam badai dan hujan yang terjadi sejak Selasa 17 September 2024 kemarin dari pukul 3 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan pun harus ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kita juga kulas informasi lainnya, saudara. Di sebelah kanan halaman muka harian Kompas membahas terkait dengan harga emas yang menjulang. Harga emas kembali menembus titik tertingginya dalam sejarah, saudara, yaitu sekitar $2.500 Amerika Serikat per troy ounce. Di tengah sentimen penurunan suku bunga acuan, harga emas diperkirakan terus meningkat hingga dalam jangka menengah panjang mencapai $3.000 Amerika Serikat per troy ounce. Mengutip data harga emas.org, harga emas Antam pada Selasa 17 September kemarin ditutup yakni di 1,444 juta per gramnya atau naik 34,23% dibandingkan dengan periode sama 1 tahun yang lalu. Selama 5 tahun terakhir, saudara, harga emas Antam terus meningkat hingga 2 kali lipat. Di sini juga kita melihat ada infografik yang disuguhkan tren harga emas Indonesia dan suku bunga 2024. Anda bisa melihatnya perbandingan dari awal tahun sampai dengan September ini dengan sebelumnya, saudara. Nah, kita bergeser ke informasi lain yang juga menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah dinamika kisruh Kadin, di mana Presiden Joko Widodo sudah menanggapi terkait dengan hal ini. Presiden menanggapi perpecahan yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta agar persoalan itu diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Selama kurang lebih 10 tahun menjabat, tentunya Presiden menegaskan bahwa ia dekat dengan Kadin. Perpecahan di Kadin terjadi ketika sejumlah perwakilan Kadin Provinsi menggelar musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup di Jakarta pada Sabtu 14 September lalu yang menetapkan Anindya Bakri sebagai ketua umum baru. Padahal jabatan tersebut masih diampu oleh Arsyad Rashid. Arsyad dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021 sampai 2026 dalam Musyawarah Nasional ke-8 Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan pada 2021 kemarin. Kita bergeser ke halaman 15, saudara, yakni melihat vonis dari sang ayah pembunuh 4 orang anaknya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis hukuman mati terhadap terdakwa Panca Darmansyah berusia 41 tahun. Kuasa hukum Panca mempertimbangkan untuk banding karena Panca mengalami gangguan kejiwaan. Panca merupakan terdakwa pembunuhan 4 anaknya di rumah kontrakan di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang terjadi pada Minggu 12 Desember 2023 lalu.